Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky dengan NPM 2024 1450 0362. Kelompok 15 akan membahas tentang etika lingkungan dan bisnis digital dalam perspektif Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis. Bisnis digital menjadi salah satu penggerak utama ekonomi global, dengan berbagai keunggulan seperti efisiensi operasional, jangkauan pasar yang luas, dan inovasi berkelanjutan. Namun, di balik kemajuan ini, bisnis digital juga menghadirkan tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa isu utama meliputi jejak karbon digital yang terus meningkat, limbah elektronik, dan eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung perkembangan teknologi. Dalam pandangan Islam, etika lingkungan berakar kuat pada ajaran Al-Quran dan hadis. Islam menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Konsep khilafah, amanah, dan ihsan menjadi prinsip utama dalam membangun perilaku etis, termasuk dalam pengelolaan bisnis digital. Melalui penelitian ini, kami mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam bisnis digital. Kita masuk ke latar belakang masalah. Revolusi digital telah mengubah cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat menjangkau konsumen secara global, mengoptimalkan operasi, dan menciptakan peluang baru. Namun, manfaat ini tidak datang tanpa konsekuensi. Pertumbuhan bisnis digital telah meningkatkan konsumsi energi global, yang sebagian besar berasal dari sumber daya fosil, sehingga penyumbang emisi karbon yang signifikan. Selain itu, siklus hidup perangkat elektronik yang pendek menghasilkan limbah elektronik dalam jumlah besar. Dalam Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khilafah di bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi." Tugas ini menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari perilaku yang merusak. Oleh karena itu, isu lingkungan dalam konteks bisnis digital tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga etis, yang memerlukan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kajian teori. Yang pertama, konsep etika lingkungan dalam Islam. Islam menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam adalah bagian dari ibadah. Beberapa konsep utama etika lingkungan dalam Islam meliputi: yang pertama, khilafah atau kepemimpinan. Manusia diberi mandat untuk mengelola sumber daya alam dengan tanggung jawab. Yang kedua, amanah atau kepercayaan. Sumber daya alam adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan tanpa merusaknya. Yang ketiga dan terakhir adalah mizan atau keseimbangan. Islam mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, bisnis digital dan dampaknya terhadap lingkungan. Bisnis digital menghadirkan tantangan unik bagi lingkungan, di antaranya yang pertama, jejak karbon digital, yang kedua, limbah elektronik, dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, kita masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, integrasi nilai Islam dalam bisnis digital. Islam sebagai agama yang holistik memberikan panduan moral dan etis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis digital. Beberapa prinsip utama yang relevan adalah yang pertama, khilafah atau kepemimpinan. Dalam Islam, manusia diamanahkan sebagai khilafah untuk menjaga bumi. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk dalam pengoperasian bisnis digital yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat memilih teknologi hemat energi dalam operasionalnya. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Tanggung jawab moral terhadap lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks bisnis digital, hal ini dapat diterapkan melalui program daur ulang perangkat elektronik,
pengelolaan limbah elektronik, dan pengurangan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ihsan atau kesempurnaan. Prinsip ihsan mendorong manusia untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tindakan, termasuk memastikan bahwa proses bisnis digital dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Contoh konkret adalah penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya untuk mendukung operasional pusat data. Kedua, tantangan lingkungan dalam bisnis digital. Bisnis digital menghadapi beberapa tantangan lingkungan yang signifikan di antaranya. Yang pertama, jejak karbon digital. Penggunaan internet, data cloud, dan pusat data memerlukan konsumsi energi yang besar. Menurut data International Energy Agency atau IEA pada tahun 2022, pusat data global menyumbang sekitar 1% dari konsumsi energi listrik dunia. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat meningkatkan emisi karbon yang merusak lingkungan. Yang kedua, limbah elektronik atau e-waste. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan siklus hidup perangkat elektronik semakin pendek. Hal ini memicu peningkatan limbah elektronik yang sulit didaur ulang. Global e-waste Monitor 2020 mencatat bahwa dunia menghasilkan lebih dari 50 juta ton limbah elektronik per tahun, dengan hanya 17% yang didaur ulang secara benar. Yang ketiga, tergantungan pada sumber daya tak terbarukan. Produksi perangkat elektronik membutuhkan logam tanah jarang atau rare earth metal, seperti litium dan kobalt. Penambangan bahan ini seringkali merusak ekosistem lokal dan meningkatkan risiko konflik sosial di negara-negara penghasilnya. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan oleh Islam. Nilai-nilai Islam memberikan solusi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, penggunaan teknologi hijau. Islam mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Perusahaan dapat menerapkan teknologi hijau seperti perangkat hemat energi, pusat data berbasis energi terbarukan, dan pengurangan limbah digital. Langkah ini sejalan dengan prinsip menjaga mizan, keseimbangan dalam ekosistem. Yang kedua, daur ulang dan pengelolaan limbah elektronik. Dalam ajaran Islam, pemborosan dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Oleh karena itu, pengelolaan limbah elektronik yang efektif dapat membantu meminimalkan dampak lingkungan. Program daur ulang dapat diterapkan oleh perusahaan teknologi dengan melibatkan konsumen dalam proses pengembalian perangkat bekas. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Edukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam era digital menjadi kunci utama. Islam mendorong manusia untuk terus belajar dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Program edukasi ini dapat mencakup pelatihan tentang penggunaan perangkat elektronik secara bijak dan pengelolaan limbahnya. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, pengembangan kebijakan ramah lingkungan. Pemerintah perlu mengatur regulasi yang mendukung bisnis digital berkelanjutan, seperti insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi hijau. Yang kedua, investasi dalam energi terbarukan. Perusahaan harus beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Yang ketiga, peningkatan kesadaran Islami. Pelaku bisnis dan masyarakat harus didorong untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, etika lingkungan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dalam konteks bisnis digital, penerapan nilai-nilai Islam seperti khilafah amanah dan ihsan dapat menjadi solusi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, saran. Pelaku bisnis digital perlu meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi dan program yang mendukung pengelolaan bisnis digital secara beretika. Oke, itu saja pembahasan yang saya dapat sampaikan tentang etika lingkungan dan bisnis digital dalam perspektif Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.